Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman, kali ini kita masih bisa diberi kesempatan untuk belajar kembali. Nah, kali ini kita akan mempelajari materi tentang gejala pengenalan atau kognisi yang akan disampaikan oleh kelompok 1. Nah, anggota kami yang pertama yaitu Diah Puspita, Eva Widya Oktavia, Febriana Nurika Ayu, Ika Rizky Rahmaning Tias. Yang pertama akan dijelaskan mengenai pengertian kognisi, dan yang kedua akan dijelaskan mengenai gejala kognisi. Pengertian kognisi. Kognisi secara terminologi adalah kepercayaan seseorang tentang sesuatu yang didapatkan dari proses berpikir tentang seseorang atau sesuatu. Jadi, gejala kognisi adalah gejala bagaimana cara manusia memberi arti pada rangsangan. Gejala kognisi. Ada beberapa gejala kognisi, yaitu penginderaan, pengamatan, reproduksi, asosiasi, memori, berpikir, intelijensi, tanggapan, intuisi, dan fantasi. Penginderaan. Penginderaan ialah penyaksian indera kita atas rangsangan yang merupakan suatu kompleks, suatu kesatuan yang kabur, tidak jelas. Dalam penginderaan, bagian-bagian atau unsur-unsur dari rangsangan yang belum terurai masih menjadi satu. Bahkan diri kita pun seakan-akan termasuk di dalamnya, jadi jiwa kita pasif. Jenis-jenis penginderaan. Yang pertama, indera penglihatan. Yang kedua, indera pendengaran. Yang ketiga, indera pembau. Yang keempat, indera pengecap. Yang kelima, indera peraba. Yang keenam, indera keseimbangan. Yang ketujuh, indera gerak. Yang kedelapan, indera organis atau vital. Kesembilan, indera penyerta. Yang kedua, pengamatan. Pengamatan adalah proses mengenal dunia luar dengan menggunakan indera, dan dapat diartikan juga bahwa pengamatan adalah hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya perangsang. Proses pengamatan. Yang pertama,
saat alami, saat indera kita menerima perangsang dari alam luar. Yang kedua, saat jasmani, saat perangsang itu diteruskan oleh urat syaraf sensorik ke otak. Yang ketiga, saat rohani, saat sampainya perangsang itu ke otak, kita menyadari perangsang itu dan bertindak. Syarat terjadinya pengamatan. Yang pertama, adanya perhatian kita terhadap perangsang. Yang kedua, adanya perangsang yang mengenai alat indera. Yang ketiga, urat syaraf sensorik harus dapat menerus perangsang itu ke otak. Yang keempat, kita dapat menyadari perangsangan itu. Yang ketiga, reproduksi asosiasi. Reproduksi yaitu pemunculan kembali tanggapan-tanggapan dari keadaan di bawah sadar menuju alam kesadaran. Yang keempat, memori. Memori adalah kemampuan jiwa individu untuk memasukkan atau learning, menyimpan, dan menimbulkan kembali hal-hal masa lalu. Selanjutnya, berpikir. Berpikir dapat disebut sebagai pemrosesan informasi dari stimulus yang ada sampai problem solving. Berpikir merupakan proses dinamis karena manusia aktif dalam menghadapi hal-hal abstrak. Jenis-jenis berpikir. Menurut Crow dan Crow, ada dua jenis berpikir. Yang pertama, berpikir reflektif, yaitu kemampuan jiwa manusia dalam menyeleksi pengetahuan yang pernah didapat relevan dengan tujuan masalah. Yang kedua, berpikir kreatif, yaitu kemampuan jiwa menerima, memberi alasan kritis, dan mempergunakan hasilnya dalam problem solving. Inteligensi adalah suatu kapasitas untuk memecahkan masalah dan untuk menciptakan produk di lingkungan yang kondusif dan alamiah. Macam-macam inteligensi. Yang pertama, kecerdasan verbal. Yang kedua, kecerdasan matematis logis. Yang ketiga, kecerdasan spesial. Yang keempat, kecerdasan kinestis jasmani. Yang kelima, kecerdasan musikal. Yang keenam, kecerdasan interpersonal. Yang ketujuh, kecerdasan naturalis. Yang kedelapan, kecerdasan interpersonal. Yang kesembilan, kecerdasan eksistensial. Thorndike mengklasifikasikan inteligensi menjadi 3 komponen, yaitu yang pertama, kemampuan abstraksi, yaitu suatu kemampuan untuk bekerja dengan menggunakan gagasan dan simbol. Yang kedua, kemampuan mekanis, yaitu suatu kemampuan menggunakan alat-alat mekanis yang memerlukan aktivitas indera atau sensori motoris. Yang ketiga, kemampuan sosial, yaitu suatu kemampuan untuk membina hubungan dengan orang lain secara efektif. Tanggapan ialah kesan-kesan yang dialami jika perangsang sudah tidak ada sebagai gambaran dari pengamatan. Tanggapan dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, tanggapan masa lampau atau tanggapan ingatan. Yang kedua, tanggapan masa datang atau tanggapan mengantisipasikan. Yang ketiga, tanggapan masa kini atau tanggapan representatif. Intuisi adalah istilah untuk kemampuan memahami sesuatu tanpa melalui penalaran rasional dan intelektual. Fantasi adalah kemampuan menggunakan tanggapan-tanggapan yang sudah ada atau dimiliki untuk menciptakan tanggapan baru.
beberapa jenis fantasi, yaitu yang pertama, fantasi yang mengabstraksikan, mengurangi, mengadakan, dan reduksi. Yang kedua, fantasi yang determinatif, menentukan satu sifatnya. Yang ketiga, fantasi yang mengkombinasikan. Yang keempat, fantasi kreatif.